Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dosen mata kuliah umum dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang hingga hari ini memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Semoga kita dapat melewati masa corona ini dengan baik. Tidak lupa saya juga berturut berduka cita atas meninggalnya Ibu Haja Sujatmi Noto Miharjo, ibunda dari Presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atau yang gemar dipanggil Bapak Jokowi. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya. Pada hari ini, saya ingin berpitato tentang penyakit pandemi corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Penyakit yang tidak begitu ganas ini, tingkat kematiannya pun hanya sebesar 3-4%. Tetapi penyebaran dari virus COVID-19 ini yang tidak dapat dilihat mata dan kita tidak bisa tahu kapan orang di sekitar kita terjangkit virus ini. Virus ini dapat dikatakan berbahaya. Maka dari itu, kita harus waspada. Sudah sebanyak 180 negara di dunia terjangkit virus corona dan mereka sedang melawan virus ini bersama. Virus ini mempunyai struktur yang mirip dengan SARS-CoV dan MERS-CoV. Tapi COVID-19 ini mengenai lebih banyak jiwa dari dua virus tersebut. Dengan pandemi COVID-19 ini, pengobatan masih belum ditemukan. Konon negara China sudah menyiapkan beberapa vaksin COVID-19, namun mereka belum mentesnya kepada manusia. Jika vaksin tersebut bisa diterima oleh tubuh manusia, maka China akan siap produksi massal dan menurut WHO, vaksin akan tersedia setelah 18 bulan dengan waktu 18 bulan itu. Jikalau kita menunggu tidak mencegah dari wabah COVID-19 ini, maka bisa dipastikan bahwa setiap negara akan hancur dan ekonomi dari tiap negara pun juga akan mulai turun. Sebenarnya banyak cara untuk menyegah atau menstop rantai wabah COVID-19 ini. Sudah diberikan beberapa cara yaitu dengan misalnya social distancing. Beberapa negara menerapkan lockdown juga, tetapi untuk negara Indonesia, apabila diberlakukannya lockdown, pemerintah tidak akan siap karena banyak sekali orang di sana yang harus bekerja. Jikalau mereka tidak bekerja, tidak dapat menafkahi keluarganya. Pemerintah Indonesia sudah memberikan beberapa cara yaitu selain social distancing, bahkan sampai sekarang sudah diberlakukannya physical distancing. Di beberapa daerah juga sudah menjalani karantina wilayah, seperti jalanan di Surabaya ada 19 titik yang akan ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Wali Kota Surabaya, Bu Tri Risma hari ini menyiapkan beberapa chamber disinfektan di beberapa titik di Surabaya dan juga menyediakan tempat cuci tangan di beberapa daerah Surabaya. Namun hal itu tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat Surabaya dengan beberapa kotak sabun yang hilang di tempat pencucian itu. Tampaknya masyarakat dari Surabaya itu dapat menyadari bahwa pentingnya kita bersama untuk melawan wabah COVID-19 ini. Dilihat dari sektor ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Harga jual rupiah menyentuh Rp16.749 per 2 April 2020. Mendengar dari hampir semua perusahaan mengalami keluhan berbisnis karena adanya wabah COVID-19. Untuk ekspor impor, barang dari Cina sangat sulit didapatkan. Industri makanan dan minuman juga sepi pengunjung karena hashtag stay home yang diterapkan pemerintah agar virus ini tidak menyebar terus. PHK atau juga disebut putus harapan kerja juga diberlakukan beberapa perusahaan karena menurutnya omset membuat mereka tidak dapat menggaji karyawan seperti biasanya. Tidak hanya sektor ekonomi yang dihancurkan oleh COVID-19 ini, banyak sekali korban jiwa berjatuhan dari wabah COVID-19 ini. Indonesia sudah mencatat 10% kematian dari virus ini dan kalian masih menganggap remeh virus ini. Dan juga untuk orang-orang yang panik buying, dimohon dengan sangat tidak melakukan hal tersebut. Karena apa? Hal yang kalian lakukan itu akan mengalami inflasi. Karena inflasi harga barang akan meningkat dan lalu orang-orang yang ekonominya tidak tertunjang dan tidak bisa beli barang tersebut. Kita sesama rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan, bukan saling egois untuk kepentingan diri sendiri.
Kita, Indonesia, bersatu untuk melawan COVID-19.